Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi kita. Saat ini kita memasuki bab baru, yaitu tentang induksi matematika. Oke, kita kenalan dulu ya, apa itu induksi matematika. Baik, di dalam matematika, sebuah proposisi atau pernyataan tidak hanya sekedar tulisan ya, tidak hanya sekedar ditulis. Teman-teman masih ingat tidak apa itu proposisi? Ya, mungkin ada yang lupa, saya ulangi lagi. Proposisi itu adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi bukan keduanya. Maksudnya tidak bisa benar sekaligus salah. Jadi benar saja atau salah saja, begitu ya. Nah, proposisi ini biasa kita sebut juga dengan pernyataan. Jadi di sini pernyataan bukan sebenarnya pernyataan, tetapi pernyataan yang memang dia memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Jadi nilai kebenaran itu tidak selalu benar ya. Nilai kebenaran itu bisa benar, bisa salah. Nah, jadi kalau sebelumnya kita itu di bab awal-awal dulu itu kita mempelajari tentang ini bagaimana menentukan nilai kebenaran proposisi, yang dimana itu proposisinya itu kalimatnya itu kalimat secara umum, atau mungkin proposisi yang dalam bentuk pernyataan yang memang itu proses pembuktiannya itu mudah gitu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuktikan suatu proposisi yang proposisinya itu menyangkut tentang bilangan bulat gitu ya. Kalau sebelumnya itu proposisi kita itu menyangkut himpunan ya, itu sebelumnya sudah menentukan nilai kebenarannya itu saya rasa tidak sulit ya. Kemudian kita juga sebelumnya sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan kebenaran atau apa ya, bukan kebenaran tapi kevalidan suatu argumen. Argumen itu ada yang valid dan tidak valid. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa argumen itu valid atau tidak valid. Nah, untuk yang sekarang yang akan kita pelajari itu bagaimana membuktikan proposisi yang menyangkutnya itu bilangan bulat. Misalnya, ini ya, misalnya pembuktian pernyataan jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah ini, n kali n plus 1 per 2. Maksudnya bagaimana ini, mungkin kalau dalam bentuk kalimat teman-teman kurang bisa memahami maksudnya ya. Jadi kalau dalam kalimat yang di dalam tanda petik ini, kalau kita tuliskan rumusnya, berarti di sini kita diminta untuk membuktikan 1 plus 2 plus 3 plus terusnya. Ini kan 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan bilangan bulat positif pertama ya. Nah, ini dan seterusnya ini sampai misalnya plus n. Misalnya kita ambil sebanyak n buah bilangan bulat positif pertama, berarti dari 1 sampai n. Ini adalah berarti sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Nah, ini kan suatu proposisi ya, suatu pernyataan matematika. Nah, di sini kita mau memeriksa apakah pernyataan ini benar atau salah. Tentu kita tidak bisa langsung bisa menjawab benar atau salah seperti yang materi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 2 adalah bilangan ganjil. Kalau itu kita bisa langsung menentukan nilai kebenarannya. Nilainya ada salah gitu ya, karena 2 itu bilangan genap. Nah, kalau untuk pernyataan yang seperti ini, penjumlahan yang sangat banyak dari 1 sampai n, kita tidak bisa ngecek hasilnya berapa, apakah benar n dikali n plus 1 per 2.
Kalau teman-teman mengambil contohnya mungkin bisa. Contohnya misal kita ambil 3 bilangan pertama. 3 bilangan pertama itu berarti di sini misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini 3 bilangan pertama. Berarti kalau dengan menggunakan rumus yang ini ya, berarti kita akan cek bahwa di sini kita ambil n-nya 3, berarti 3 dikali 3 plus 1 per 2 sama dengan berarti 3 dikali 4 per 2 yaitu 6. Nah, di sini kita cek 1 ditambah 2 ditambah 3 adalah juga 6. Oh, benar. Nah, tapi itu adalah contoh, bukan pembuktian untuk pernyataan yang kita maksud ini, karena pernyataan ini harus dibuktikan untuk keseluruhan bilangan bulat positif pertama. Jadi tidak hanya sampai 3 saja. Yang 4 pembuktiannya mana? Yang sampai bilangan ke-5, bilangan ke-100, bilangan ke-1 miliar mana teman-teman? Kalau mau membuktikan satu persatu itu amat banyak bilangan bulat sampai tak hingga itu sulit. Ya, makanya di sini kita butuh alat bantu yang namanya induksi matematika. Ya, jadi di sini induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat. Jadi proposisi atau pernyataan-pernyataan yang pernyataannya itu mau dibuktikan benar untuk banyak bilangan bulat yang tidak mungkin kita buktikan satu persatu, kita bisa gunakan metode induksi matematika sebagai alat bantu pembuktiannya. Begitu ya. Nah, oke, sebelum ke induksi matematika, jadi di sini teman-teman juga perlu kenali proposisi-proposisi apa saja yang bisa kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, di sini proposisi yang sering menggunakan induksi matematika sebagai alat buktinya, sebagai alat bantu untuk pembuktiannya, itu adalah proposisi yang menyangkut perihal bilangan bulat, gitu ya. Nah, ini proposisi yang menyangkut perihal bilangan bulat dijumpainya tidak hanya di matematika diskrit, tapi di dalam ilmu komputer juga banyak, gitu ya, karena ilmu komputer itu biasanya menggunakan himpunan bilangan bulat ya, diskrit ya sifatnya. Jadi tidak jarang kita menemui proposisinya itu terkait bilangan bulat. Nah, oke, di sini tadi ini adalah salah satu contoh tadi proposisi bilangan bulat yang bisa kita gunakan untuk yang bisa menggunakan induksi matematika sebagai alat buktinya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh lain ya, proposisi bilangan bulat yang bisa menggunakan induksi matematika sebagai alat bantu pembuktiannya, gitu ya. Misalnya setiap bilangan bulat positif n, di sini n-nya lebih besar dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Tuh, misalnya kalau yang nomor 1 itu ya, misalnya kita ambil n-nya di sini n-nya minimal 2 ya. Kita ambil misal n-nya 10. Oh, 10 ini berarti bisa dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Kita tahu bahwa 10 itu adalah 2 kali 5, itu masuk ya. Nah, misalnya lagi berapa? 25 misalnya. Kita ambil n-nya 25 kita tahu adalah bisa disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 5 bilangan prima. Jadi misalnya n sama dengan 25, sementara 25 itu ada 5 kali 5, berarti benar bahwa 25 n sama dengan 25 itu merupakan perkalian dari lebih dari satu bilangan prima. Gitu ya. Nah, dan seterusnya ini semua bilangan
yang lebih besar sama dengan 2 bisa dinyatakan sebagai perkalian itu satu atau lebih bilangan prima itu untuk contoh proposisi yang pertama. Contoh kedua, untuk semua n lebih besar dari sama dengan 1, maka di sini n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Gitu ya. Lalu di sini untuk membayar biaya pos sebesar n sen dolar dengan n-nya lebih besar dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen atau 5 sen dolar. Misalnya kita ambil n-nya itu 11 itu ya. N 11 berarti kita mau menyusun pos sebesar 11. Berarti di sini kita bisa membeli perangko yang bernilai 5 sen 1 buah, lalu 3 sen 2 buah. 3 tambah 3 6 tambah 5 11. Itu ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian dari contoh proposisi, masih ada sangat banyak proposisi yang lain ya. Silakan teman-teman bisa gali sendiri ya. Kita lanjutkan ke induksi matematika. Jadi ini adalah contoh-contoh proposisi bilangan bulat yang sering kita jumpai baik di dalam matematika diskrit maupun ilmu komputer ya, yang nanti untuk memeriksa nilai kebenarannya, untuk memastikan pernyataan atau proposisi itu benar, kita menggunakan metode pembuktian yang namanya induksi matematika. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke seperti apa sih prinsip induksi matematika, perlu saya sampaikan bahwa prinsip induksi matematika itu ada 2 jenisnya ya, yaitu induksi matematika sederhana dan induksi matematika kuat. Nah, di sini saya akan mulai dari prinsip induksi matematika sederhana yang pertama. Itu ya. Oke, untuk induksi matematika sederhana, berikut bunyi prinsipnya ya. Misal Pn adalah pernyataan atau proposisi perihal bilangan bulat yang tadi saya berikan contoh di sebelumnya ya. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan n0. Nah, untuk membuktikan ini kita perlu menunjukkan bahwa inilah 2 prinsip induksi matematika sederhana. Ya, yang pertama, prinsip pertama, kita perlu membuktikan Pn0 benar. Lalu prinsip kedua, kita perlu membuktikan jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar untuk setiap n lebih besar dari sama dengan n0. Nah, kalau teman-teman berhasil membuktikan prinsip pertama dan prinsip kedua, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Prinsip inilah yang kita sebut dengan prinsip induksi matematika sederhana. Nah, di sini sebelum kita beralih ke contoh, saya sampaikan dulu ada beberapa istilah ya yang perlu diketahui di dalam prinsip induksi matematika. Ada istilah basis induksi, ada istilah hipotesis ya, hipotesis induksi dan langkah induksi. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada 2 langkah atau prinsip di dalam induksi matematika. Untuk langkah yang pertama ini yang Pn0 benar, kita biasa menyebutnya dengan basis induksi ya. Di sini saya beri keterangan ini disebut dengan basis induksi atau langkah basis itu ya.
Nah, kemudian yang nomor 2 ini kita menyebutnya langkah induksi. Nah, di dalam langkah induksi atau langkah yang kedua di dalam induksi matematika ini ada istilah hipotesis atau asumsi. Hipotesis atau asumsi itu terletak di sini, bahwa kita mengasumsikan atau menganggap benar PN, ya, atau ada yang menyebutnya PK gitu ya. Di referensi yang berbeda itu menggunakannya K. Kalau teman-teman mau menggunakan N boleh, yang penting nanti konsisten saja penulisannya ya. Nah, ini disebut dengan hipotesis atau asumsi. Artinya apa? Teman-teman tidak perlu membuktikan PN benar karena sudah kita asumsikan atau kita anggap benar. Gitu ya. Yang perlu dibuktikan benar itu yang PN plus satunya ini. Itu ya. Jadi teman-teman berhati-hati. Saya ulangi lagi, kalau yang asumsi yang PN benar itu tidak perlu dibuktikan ya, itu diasumsikan benar atau dianggap benar. Kemudian teman-teman gunakan asumsi itu untuk membuktikan yang PN plus 1 ini benar. Nah, jika langkah 1, 2 terpenuhi, maka pernyataan secara keseluruhan PN itu terbukti benar. Itu ya. Jadi induksi matematika sederhana ini ada seharusnya itu ada pembuktiannya ya, kenapa kok metode induksi matematika ini valid atau bisa digunakan untuk membuktikan pernyataan atau proposisi yang menyangkut bilangan bulat itu ada penjelasannya. Tapi di sini saya skip penjelasannya kenapa kok induksi matematika ini valid untuk digunakan sebagai metode pembuktian. Karena waktu terbatas. Jadi jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam, silahkan bisa pelajari bagaimana kok metode ini valid ya, sah untuk kita gunakan. Ada di banyak buku-buku matematika diskrit gitu ya. Oke, langsung saya beralih ke contoh. Untuk yang contoh pertama yang tadi, kalimat atau proposisi yang awal tadi yang akan kita coba buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Oke, di sini kita pahami dulu tentang proposisinya atau pernyataan matematikanya ya. Bahwa di sini untuk N lebih besar sama dengan 1 ya, ini berarti diketahui N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita diminta atau diharapkan untuk bisa membuktikan ini. 1 plus 2 plus 3 plus terusnya sampai N ini akan sama dengan N kali N plus 1 per 2. Sekali lagi, kalau teman-teman hanya diambil contoh N 3 bilangan pertama ini yang tadi ya, nanti hasilnya tadi 6 ya. Nah, itu hanya contoh, bukan proses pembuktian ya, karena teman-teman sisanya ini kan belum terbukti kan gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan induksi matematika. Oke. Bukti. Oke, kita ingat kembali tadi sambil saya lihat yang tadi nih ya, agar teman-teman mengingat kembali. Berarti kita perlu membuktikan langkah 1 dulu, kemudian langkah 2 ya. Langkah pertama kita buktikan PN0 benar. N0 itu apa? N0 itu adalah N0 itu adalah bilangan bulat awal yang berlaku di proposisi tersebut.
Nah, teman-teman perhatikan di sini bilangan bulat awal yang berlaku itu adalah 1. Karena di sini n-nya itu berlakunya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, n-nya kan lebih besar dari sama dengan 1. Berarti n0-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita buktikan PN01 benar. Nah, di sini saya tulis basis induksinya tadi ya. Langkah pertamanya itu langkah basis atau basis induksi. Basis induksi itu tadi membuktikan PN0 benar. Membuktikan PN0 benar. Nah, N0 di dalam contoh 1 adalah 1. Ya, jadi di sini kita buktikan kalau N-nya ini diganti dengan 1, maka berlaku. Gitu ya. Nah, di sini berarti kalau N0-nya 1, berarti seharusnya di sini nanti akan menghasilkan ya. Ini 1 sama dengan ini N-nya kita ganti N0 berarti 1 ya. Berarti di sini 1 dikali 1 plus 1 dibagi 2. Ya, berarti di sini N0 plus 1 per 2 sama dengan, nah, di sini tadi N0-nya 1 ya, berarti 1 dikali 1 plus 1 per 2 sama dengan 1. Nah, sudah sesuai ya, berarti sama dengan. Nah, berarti PN0 terbukti benar ya. P1 atau PN0 benar. Nah, basis induksi sudah terbukti. Baru kita beralih yang ke langkah induksi. Oke, di dalam langkah induksi saya tampilkan lagi yang tadi. Langkah induksinya itu bunyinya jika PN benar maka PN plus 1 benar. Nah, di sini ada langkah awalnya itu adalah kita mengasumsikan atau menganggap PN benar. Kita tulis dulu saja asumsinya. Ya, berarti di sini diasumsikan PN benar. Karena di sini pernyataan PN-nya itu cukup panjang, kita tulis ulang saja. Ya, yang diasumsikan benar itu yang mana? Oh, yang ini. Kita tulis ini benar gitu ya. Diasumsikan PN benar berarti di sini kita tulis 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai N sama dengan N kali N plus 1 per 2 ini benar. Nah, baru selanjutnya kita akan membuktikan PN plus 1 benar. Oke, akan dibuktikan PN plus 1 benar. Nah, PN plus 1 bagaimana bunyi pernyataannya? Berarti di sini kita ganti saja N-nya menjadi N plus 1, ini N plus 1, ini N plus 1. Akan terbentuk persamaan yang baru. Ya, akan terbentuk persamaan yang baru. Kita tulis akan dibuktikan PN plus 1 benar dengan PN plus 1 itu bunyinya adalah 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya ya. Karena di sini itu N N ini untuk ini adalah PN. Sementara yang kita butuhkan itu PN plus 1. Berarti di sini kita ganti N plus 1. Begini ya.
Nah, lalu sama dengan, sama dengan, maaf di sini. Nah, berarti di sini kita ganti n plus 1 kurung. Lalu ini berarti kurung buka n plus 1 plus 1 baru dibagi 2. Maaf, ini seharusnya sejajar ya. Nah, ini yang harus kita buktikan benar. Itu ya. Yang harus dibuktikan benar. Nah, selanjutnya di sini pembuktiannya, ya. Oke. Proses pembuktian PN plus 1 benar. Nah, untuk proses pembuktian PN plus 1 benar, jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa memilih ya, dari ruas kiri bisa dibuktikan nanti sama dengan ruas kanan, atau teman-teman boleh ngambil dari ruas kanan, nanti dia sama dengan ruas kiri. Diambil salah satu ruas saja, kemudian buktikan dia sama dengan ruas yang satunya, begitu ya. Nah, di sini saya ambil ruas kiri, kemudian nanti kita buktikan dia akan menghasilkan ruas kanan, gitu ya. Oke, kita tulis ruas kirinya 1 plus 2 plus 3 plus terusnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, seharusnya saya menulisnya kan n plus 1. Nah, di sini saya mau menambahkan penulisannya untuk suku sebelumnya. Ini kan ada titik-titik ya. Titik-titiknya titik-titik berarti kan seterusnya gitu ya. Ada banyak bilangan yang tidak kita tulis, yang aslinya itu ada di titik-titik itu. Nah, di sini saya ngambil satu suku lagi ya, sebelum n plus 1. Sebelum n plus 1 berarti dia seharusnya adalah n, karena di sini itu penambahan bilangan bulatnya kan plus 1 plus 1 plus 1. Sehingga kalau di sini sebelum n plus 1 adalah n, gitu ya. Oke. Berarti di sini plus n plus 1. Saya tulis di sini sama dengan Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini ada 1 sampai n, yang mana tadi sudah kita tuliskan dia dianggap benar, diasumsikan benar. Nah, yang ini yang saya maksud ya. Sama ya, ini dan yang diasumsi. Jadi kita bisa ganti ini sebagai ini, gitu ya. Oke, nah. Berarti bisa kita tulis ini ya sebagai n kali n plus 1 per 2. Ini berdasarkan asumsi ya. Kemudian tulis ulang yang sebelah kanannya sini ya, plus n plus 1. Ini takutnya bentar ya. Nah, ini ya. Atau dari atas. Nah, gitu ya. Nah, ini berdasar asumsi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sama dengan ini pecahan biasa ya, tinggal dihitung per 2 plus 2 n plus 1 per 2.
Jadi ini tidak akan merubah nilai. Kita samakan penyebutnya, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama-sama 2, ya. Jadi bisa kita jadikan satu pecahannya n plus 1 ditambah 2 kali n plus 1 per 2. Nah, selanjutnya perhatikan ya. Di sini untuk yang di sini sama ya. Nah, sebentar. Ini dan sini sama. Nah, teman-teman saya berikan contoh untuk lebih mudah difahami. Kalau ada A kali B ditambah C kali B, maka ini sama dengan A plus C dikali B, kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kasus yang kita ini juga bisa berarti di sini n plus 2 ya, baru dikali dengan n plus 1 per 2. Gitu ya. Nah, lanjut yang mau kita buktikan ini tadi, ini itu n plus 1 plus 1 ya, kita bisa menguraikan 2-nya sehingga bentuknya persis seperti itu ya. Nah, di sini sama dengan, saya tulis di sini saja ya, n plus 1 kali n plus 1 plus 1 per 2. Nah, sudah sama ya. Nah, jadi pada langkah induksi sudah terbukti gitu ya. Saya tulis dulu. Oke, jadi P jadi Pn plus 1 benar. Nah, jadi langkah 1 basis induksi sudah benar, langkah 2 langkah induksi sudah benar. Oh, berarti secara keseluruhan proposisi atau pernyataan ini terbukti benar dengan menggunakan atau berdasarkan metode induksi matematika. Kita simpulkan dulu. Langkah dari langkah 1 dan 2, maka saya misal sebut proposisi ini ya, proposisi star ya, maka proposisi star terbukti benar. Nah, ini simbol untuk mengakhiri proses pembuktian. Nah, seperti ini kurang lebih contoh proses pembuktian proposisi menyangkut bilangan bulat ya dengan menggunakan induksi matematika. Oke, beralih ke contoh berikutnya. Untuk contoh kedua, di sini kita akan membuktikan bahwa untuk semua n lebih besar sama dengan 1, terbukti benar bahwa n pangkat 3 plus 2n ini merupakan kelipatan 3. Gitu ya, misalnya kita ambil di sini karena n minimalnya itu 1, kita ambil yang nilainya kecil aja, misalnya n sama dengan 2. Kalau n sama dengan 2 berarti 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 ini sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ini habis dibagi 3 ya, benar kelipatan 3. Nah, itu hanya contoh.
Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Bukti. Oke. Langkah yang pertama adalah basis induksi. Basis induksi, saya menggunakan tinta merah saja. Maaf, tinta hitam saja. Oke, basis induksi. Kita ingat kembali, basis induksi itu berarti membuktikan PN PN0 benar. Nah, di sini N0-nya juga 1 ya, bilangan bulat awal yang berlaku di proposisi ini. Mungkin banyak proposisi yang dia itu berlakunya dimulainya dari 1, tetapi tidak selalu 1 ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, N0-nya itu tidak selalu 1. Teman-teman tetap harus memperhatikan bunyi dari proposisinya. Kalau di sini N-nya lebih besar dari sama dengan 5 misalnya, berarti di sini nanti teman-teman ganti N0-nya 5, bukan 1 ya. Di sini karena contoh 1 dan contoh 2 pas kebetulan itu N0-nya sama-sama 1, tapi teman-teman jangan selalu membuktikan untuk basis induksinya itu N0-nya sama dengan 1 juga. Tetap harus memperhatikan proposisinya itu N0-nya itu berapa, karena tidak selalu N0-nya 1 ya. Oke. Berarti di sini kita ganti N-nya sama dengan 1, kemudian kita cek apakah hasilnya merupakan kelipatan 3. Gitu ya. Ya, di sini berarti N0 pangkat 3 plus 2 N0 sama dengan 1 pangkat 3 plus 2 kali 1. Ini sama dengan 3. Jadi jelas ya, 3 kelipatan 3. Nah, berarti PN0 atau P1 benar. Nah, di sini beri keterangan kelipatan 3. Itu ya. Oke, lanjut yang kedua. Untuk yang kedua, ingat kembali namanya langkah induksi. Berarti di sini di dalam langkah induksi tadi ada hipotesis atau asumsi ya. Kita lihat berarti apa yang diasumsikan, kita tulis dulu saja ya. Diasumsikan PN benar. PN-nya yang mana? PN-nya berarti yang N pangkat 3. Saya tulis di sini ya, N pangkat 3 plus 2N merupakan kelipatan 3. Nah, di sini yang akan kita buktikan ya. Selanjutnya yang akan dibuktikan adalah PN plus 1. Akan dibuktikan PN plus 1. Itu ya. Yang ini saya ulangi lagi. Nah, ini tadi ya yang akan kita ini yang akan kita buktikan PN plus 1 benar dengan mengasumsikan PN-nya itu benar ya. Akan dibuktikan PN plus 1 benar. PN plus 1 itu yang apa? Berarti di sini kita tinggal ganti N-nya
N plus 1. Ini kita ganti N-nya N plus 1. Berarti N plus 1 pangkat 3 plus 2 kali N plus 1. Kita akan membuktikan bahwa ini merupakan kelipatan 3. Ya. Kelipatan 3. Nah. Oke, di sini proses pembuktiannya. Bukti PN plus 1 benar. Oke, kita tulis ulang pernyataan yang akan kita buktikan benar, yaitu kelipatan 3 gitu ya. Berarti di sini N plus 1 pangkat 3 plus 2N plus 1 sama dengan, oke, di sini ada pangkat 3, kita uraikan ya, berarti N pangkat 3, teman-teman bisa menggunakan segitiga Pascal ya. N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 berarti 1. Tidak perlu saya tuliskan pangkatnya. Ini menggunakan segitiga Pascal ya, yang yang mungkin ada yang masih bingung. Segitiga Pascal yang 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, posisi kita di sini 1 3 3 1 karena pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 4 berarti teman-teman gunakan ini. Gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, maaf, ini terus di sini plus 2N plus 2. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 1 dan 2, kita bisa jumlahkan itu ya. N pangkat 3 plus 2N, ini saya dekatkan, yang ini dan ini saya dekatkan ya. Kemudian yang ada 3-nya ini saya dekatkan ya. Posisinya cuma saya rubah saja, saya tidak melakukan perhitungan yang lain ya. Oke, jadi di sini plus 3N kuadrat plus 3N plus 3. Nah, sama dengan N pangkat 3 plus 2N plus 3 kali N kuadrat plus N plus 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini berdasarkan asumsi ya, dia merupakan kelipatan 3. Jadi kita tulis berdasar asumsi kelipatan 3. Nah, itu berdasar asumsi kelipatan 3. Nah, sementara di sini karena ada faktor 3-nya, karena ada pengali 3-nya, maka pasti habis dibagi 3. Jadi dia merupakan kelipatan 3. Gitu ya. Kelipatan 3. Nah, maka ini kelipatan 3, ini kelipatan 3, maka secara keseluruhan ini terbukti merupakan kelipatan 3. Jadi terbukti bahwa PN plus 1 merupakan kelipatan 3 atau benar. Itu ya. Jadi PN plus 1
benar. Nah, dari sini kita simpulkan langkah secara keseluruhan. Karena langkah 1 atau basis induksi sudah benar, langkah kedua, langkah induksinya terbukti benar, maka secara keseluruhan pernyataan ini terbukti benar berdasarkan induksi matematika. Ya. Jadi dari langkah 1 dan 2, maka ini saya misalkan ini pernyataan star, ya, maka proposisi star terbukti benar. Ya, akhir, jangan lupa simbol akhir pembuktian. Nah, gitu ya. Itu kurang lebihnya teman-teman untuk metode induksi matematika. Bagaimana penerapan induksi matematika untuk membuktikan proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan matematika yang di dalamnya itu ada himpunan bilangan bulatnya. Itu ya. Oke. Kita beralih ke prinsip yang kedua, ke induksi jenis yang kedua, ya, yaitu induksi matematika kuat. Kita lihat apa bedanya induksi matematika sederhana dengan induksi matematika kuat. Jadi secara umum nampak sama ya, ada 2 langkah di sini, langkah basis dan langkah induksi. Akan tetapi teman-teman perhatikan ada yang berbeda pada langkah induksi, yaitu pada langkah induksi ini asumsinya ini dia menganggap benarnya itu ada banyak, yaitu ada PN0, PN0 plus 1, PN0 plus 2, ini titik-titiknya itu ya, sampai seterusnya, sampai PN terakhir ini kita anggap benar. Kalau sebelumnya itu yang dianggap benar hanya PN, ya, yang di induksi matematika sederhana. Kalau yang di induksi matematika kuat tidak hanya PN, tapi ada PN0 yang tadi sebenarnya juga kita buktikan di langkah basis. Kemudian PN0 plus 1 juga dianggap benar, PN0 plus 2 dianggap benar, dan seterusnya tuh semuanya tuh dianggap benar, dianggap, ya. Jadi tidak perlu dibuktikan, udah diasumsikan kita menganggapnya benar, tidak perlu bukti. Tetap yang perlu dibuktikan itu hanya PN plus 1 saja. Itu ya, makanya di sini kita menyebutnya induksi matematikanya kuat, karena di sini kita mengasumsikan banyak hal. Beda dengan yang induksi matematika sederhana, yang diasumsikan hanya PN saja. Nah, kurang lebih yang lainnya ini sama, gitu ya. Oke, itu untuk prinsip induksi matematika kuat. Nah, di sini langsung ke contohnya. Contoh penerapan induksi matematika kuat pada suatu proposisi. Ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa proposisinya. Oke, di sini misal ya, ada bilangan bulat positif n yang lebih besar atau sama dengan 2. Berarti secara tidak langsung ini simbolnya adalah n lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini merupakan semua bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar sama dengan 2 itu merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima yang tadi sempat saya sebutkan di awal ya. Contohnya kita ambil n-nya itu 10 lebih besar dari 2 ya, jadi masuk ke dalam
syarat N ini. Berarti seharusnya 10 itu merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima kalau berdasarkan proposisi ini. Sementara kita tahu 10 itu bukan bilangan prima ya. Memang bukan bilangan prima, tetapi 10 itu merupakan 2 kali 5. Di mana 2 dan 5 ini masing-masing merupakan bilangan prima. Berarti benar memenuhi bahwa 10 itu hasil kali beberapa bilangan prima. Teman-teman mungkin kalau ada yang lupa, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu dirinya sendiri dan 1. Ya, hanya memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Itu ya. Nah, itu contohnya yang tadi 10 itu hanya untuk memahami kita seperti apa sih proposisi ini, maksudnya apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikannya dengan menggunakan induksi matematika kuat. Di sini kalau mengapa kita tidak menggunakan induksi matematika sederhana, karena kesulitan. Ya, teman-teman kalau mau mencoba dulu boleh silahkan untuk yang contoh 3 ini dengan menggunakan induksi matematika sederhana, tetapi kita akan kesulitan karena hanya mengasumsikan PN saja yang benar. Nah, nanti kalau kita lihat kalau yang diasumsikannya banyak dari N0, N0 plus 1 dan seterusnya sampai PN itu diasumsikan benar, maka kita akan lebih mudah untuk membuktikan proposisi yang ada di contoh 3 ini. Itu ya, kita lihat. Oke, bukti. Oke, untuk pembuktiannya sama seperti tadi, kita tulis dulu langkah yang pertama, yaitu langkah basis. Langkah basis atau basis induksi gitu ya. Basis induksi. Berarti yang perlu kita buktikan adalah membuktikan PN0 benar. N0-nya berarti berapa? Nah, dalam hal ini teman-teman jangan ngambil N0-nya 1 seperti yang contoh 1 dan 2, karena di sini kita lihat nilai awalnya itu berlakunya dimulai dari 2. Berarti di sini N0-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kita buktikan bahwa 2 itu merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Ya. N0 sama dengan 2 merupakan bilangan prima. Langsung ya nampak jelas ya, terbukti ya, karena 2 itu bilangan prima. Berarti otomatis PN0 benar ya. Berarti PN0 benar. Nah, lanjut ke langkah yang kedua, langkah induksi. Kita tuliskan dulu asumsinya, itu ya. Asumsinya adalah asumsinya berarti dari PN0. Asumsinya tadi dari, saya tuliskan dulu di sini, PN0 berarti dari P2 ya. Kemudian berarti begini, saya N0-nya langsung ambil 2 saja. Berarti P2, P3, karena bilangan bulat ya, jadi penambahannya satu-satu gitu ya. Terus P4. Nah, dan seterusnya sampai PN benar, gitu ya. Di sini saya tuliskan diasumsikan benar bahwa ini ya P2, P3, P4 sampai
PN ini merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima, atau teman-teman boleh menuliskan interpretasinya ya. Berarti ini artinya apa begitu ya? Artinya 2 kurang dari sama dengan ini tadi pakainya N ya. Jadi di sini 2 sampai N, atau gini aja pakai kalimat saja. Artinya 2, 3, 4 sampai N merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Itu asumsinya. Baru kita akan membuktikan PN plus 1. Akan dibuktikan PN plus 1 benar. Maksudnya apa ini ya PN plus 1? Berarti N plus 1, bilangan N plus 1 merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Itu ya, akan dibuktikan PN plus 1 benar, atau artinya apa ya, maksudnya gitu ya. Atau begini. Akan dibuktikan PN 1 PN plus 1 apa ya penulisannya, N plus 1 merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Nah, ini selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu membuktikan bahwa N plus 1 merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Nah, di sini kita kan tidak tahu ya N-nya berapa. Nah, di sini untuk nilai yang kita tidak ketahui, kita tidak bisa langsung lihat, oh ini prima, ini hasil kali beberapa bilangan prima, karena N-nya bisa berapapun. Kalau N-nya 5, berarti 5 plus 1-nya 6 ya. N plus 1-nya 6, berarti 6 itu bukan bilangan prima. Kalau kita ambil N-nya 2, berarti N plus 1-nya itu 3. Berarti 3 bilangan prima. Nah, itu tidak seperti itu karena N-nya kan bisa berapapun ya. Nah, makanya di sini kita cuma bisa menerka ya. Kalau kita ambil suatu bilangan, katakan X. X itu pasti memenuhi satu di antara 2 keadaan berikut. Yaitu X itu pasti X itu prima, kalau enggak X itu prima atau bukan. X itu bilangan prima atau bukan bilangan prima. Oke, jadi analoginya seperti kita tidak tahu tingkat ekonomi seseorang misalnya, ya udah kita bisa membuat klasifikasi, oh dia kaya atau tidak kaya ya. Jadi kalau tidak kaya ya, walaupun macamnya misal ada sedang, menengah ke atas, ada menengah ke bawah, atau miskin, itu kan masuk ke dalam kategori
tidak kaya. Jadi kita cukup menentukan negasinya saja, yaitu kaya atau tidak kaya, miskin tidak miskin, cantik tidak cantik, tampan tidak tampan. Nah, itu contohnya ya. Ini juga sama untuk yang bilangan prima ini. Kita misal ambil X itu saat kita mau ngambil suatu nilai, katakan X, ya itu pasti cuma ada dua kategori, prima atau bukan gitu ya. Nah, makanya di sini kita andaikan yang pertama. Yang pertama ini kita andaikan jika n plus 1 prima. Jika n plus 1 prima, kenapa? Kemudian nanti jika n plus 1 bukan prima, bagaimana? Gitu ya. Nah, oke. Jika n plus 1 prima ya, maka dia memenuhi otomatis ke proposisi yang mau kita buktikan ya. Di sini saya misalkan proposisinya star lagi ya. Maaf. Nah, di sini kita misalkan ini proposisi star. Nah, jika n plus 1 prima, maka Pn plus 1 benar kan gitu ya, karena memenuhi proposisi star. Sekali lagi, proposisi star itu berarti bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Nah, baru ke kondisi kedua ini ya, jika n plus 1 bukan bilangan prima. Nah, jika n plus 1 bukan prima, kita harus membuktikan bahwa dia itu berarti hasil kali beberapa bilangan prima agar terbukti Pn plus 1 benar. Oke, nah di sini kita lihat, jika n plus 1 bukan prima, maka bagaimana? Teman-teman perhatikan bahwa di dalam bilangan bulat itu, kalau dia tidak prima, berarti dia memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Faktor itu berarti di sini faktor pembagi, gitu ya. Nah, saya tulis dalam bentuk kalimat ya, agar bisa sambil nanti bisa dibaca. Jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat faktornya itu, faktor pembaginya itu saya misalkan P dan Q ya. Maka terdapat P dan Q ya. P dan Q-nya itu berarti dia tidak boleh 0 ya, karena faktor pembagi itu tidak boleh 0. Dan tidak boleh 1 juga. Oke, berarti di sini saya beri tambahan itu ya, kondisi P-nya itu lebih besar sama dengan 1, Q-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, sehingga N plus 1 sama dengan P kali Q. Ya kan? Kalau n plus 1 prima ya ndak bisa P kali Q, karena prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 sama dirinya sendiri. Karena n plus 1 di sini bukan prima, maka ada faktor pembagi yang lain selain 1 dan dirinya sendiri. Kita misalkan dia P dan Q gitu loh. Itu ya maksudnya ya. Oke, nah kita lanjutkan. Sehingga n plus 1 sama dengan P kali Q. Kemudian teman-teman perhatikan, berarti di sini P dan Q itu adalah faktor pembagi ya, pembagi dari n plus 1. Apakah ada pembagi yang lebih besar dari yang dibagi? Kalau memang n plus 1-nya itu kan tadi bilangan bulat positif ya. Nah, berarti di sini saya beri contoh saja, misal 10 itu tadi adalah 2 kali 5, 25 itu berarti 5 kali 5,
12 sama dengan 4 kali 3 nih misalnya. Ini kan pembaginya ya, maka ini dia tidak mungkin lebih besar dari yang dibagi ini. Itu ya, berarti nilainya pembaginya ini, nilai P dan Q-nya itu pasti selalu lebih kecil dari pembaginya. Begitu. Nah, berarti di sini P dan Q-nya itu pasti kurang dari N plus 1. Jadi, karena di sini P-nya itu kurang dari N plus 1 ya. Karena tidak bisa P dan Q-nya itu bukan satu, ini lebih besar dari 1 ya, maaf nih tadi ini seharusnya lebih besar dari 1 karena ada pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Jadi kita ambil P dan Q-nya jangan 1. Berarti di sini nilai P dan Q-nya itu kita tambahkan 1 kurang dari P kurang dari N. Kemudian yang Q juga sama. Q-nya itu 1 ya. 1 kurang dari Q kurang dari N. Karena 1 kurang dari P kurang dari N dan 1 kurang dari Q kurang dari N, maka teman-teman perhatikan, berarti P dan Q ini dia masuk ke dalam asumsi ya, masuk ke dalam interval, masuk ke dalam himpunan yang ada di dalam asumsi. Di dalam asumsi itu yang terbukti merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima kan 2 sampai N, itu dianggap benar. Sementara di sini 1 kurang dari P kurang dari N, berarti dia masuk ke dalam sini. Nah, berarti P dan Q berdasarkan asumsi merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Ya. Di sini kita tulis dulu karena maka P dan Q merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Ini kita tuliskan, ini berdasar asumsi. Nah, oke, kita kantongi dulu ya. Jadi P ini dan Q merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Artinya P kali Q merupakan perkalian bilangan prima. Ya, berarti N plus 1 merupakan perkalian beberapa bilangan prima. Sekali lagi maaf, N plus 1 ini merupakan perkalian beberapa bilangan prima yang ada di dalam P dan Q. Ya, jadi Pn plus 1 terbukti. Jadi N plus 1 merupakan perkalian beberapa bilangan prima yang ada di dalam P dan Q tadi ya. Karena P dan Q tadi juga merupakan bilangan prima atau hasil kali beberapa bilangan prima. Nah, berarti Pn plus 1 sehingga Pn plus 1 benar. Nah, jadi pada langkah ini ya, kita yang tidak tahu nilai N plus 1-nya itu berapa,
Ya, N-nya berapa tuh kita nggak tahu, tapi semua kondisi baik I I1 maupun I2 ini akan selalu menghasilkan N+1 yang merupakan prima atau perkalian beberapa bilangan prima. Itu merupakan bunyi yang ada di dalam proposisi star ini tadi. Berarti N+1 merupakan bilangan prima. Berarti Pn+1 benar. Berarti karena Pn+1 benar, maka langkah induksi benar. Nah, jadi karena basis induksi sudah terbukti benar, langkah induksi sudah terbukti benar, berarti secara keseluruhan pernyataan atau proposisi star ini terbukti benar menggunakan induksi matematika kuat. Gitu ya, kita simpulkan secara keseluruhan. Jadi dari langkah 1 dan 2 proposisi pernyataan ya, atau proposisi pernyataan star terbukti. Jadi dari langkah 1 dan 2 pernyataan star terbukti benar. Jangan lupa simbol untuk mengakhiri proses pembuktian. Nah, itu teman-teman untuk contoh penerapan induksi matematika kuat untuk membuktikan suatu proposisi. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, kita akan kesulitan untuk membuktikan contoh 3 ini jika asumsinya ini hanya PN. Nah, karena di sini yang kita asumsikan ini banyak ya, dari 2, 3, 4 sampai N, jadi P sama Q itu bisa masuk ke sini. Ya, jadi dengan asumsi yang banyak itu ya, sehingga akhirnya proposisi ini bisa terbukti benar. Itulah itu kelebihannya induksi matematika kuat ya, sehingga bisa mempermudah kita membuktikan suatu proposisi yang jika hanya mengasumsikan PN benar saja itu belum cukup begitu. Oke, demikian teman-teman untuk materi kita kali ini ya. Kita review sebentar, berarti kita hari ini sudah mempelajari ada metode pembuktian ya, yaitu namanya induksi matematika. Untuk induksi matematika ini merupakan salah satu metode pembuktian yang bisa kita gunakan untuk membuktikan proposisi atau pernyataan yang menyangkut tentang himpunan bilangan bulat gitu ya. Nah, untuk induksi matematika sendiri ada 2 jenisnya, ada induksi matematika sederhana dan induksi matematika kuat. Untuk induksi matematika sederhana ya, hanya mengasumsikan PN benar. Kemudian untuk induksi matematika kuat yang diasumsikan itu dari PN0, PN0 plus 1, PN0 plus 2 dan seterusnya sampai PN. Itu semuanya diasumsikan atau dianggap benar. Untuk secara keseluruhan, baik induksi matematika maupun induksi matematika kuat ya, induksi matematika sederhana itu biasa kita sebut dengan induksi matematika saja gitu ya. Tapi kalau yang induksi matematika kuat, kata kuatnya harus disebut ya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk secara keseluruhan, baik induksi matematika sederhana atau yang biasa dan induksi matematika kuat itu memiliki 2 langkah atau 2 prinsip pembuktian. Yang pertama, basis induksi, kita membuktikan PN0 benar. Langkah kedua, kita menyebutnya langkah induksi dengan mengasumsikan tadi ya, tergantung masing-masing jenis induksinya. Dengan mengasumsikan sesuatu, kita diminta untuk atau diharuskan membuktikan PN+1 benar. Jadi yang harus kita buktikan adalah PN+1-nya.